Halo teman bincang, kembali lagi di Bincang Akademi, bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Nah, teman bincang, pada episode sebelumnya, bersama Kak Fatima Trianjani, kita telah membahas nih suatu untransfer pricing dalam industri batubara, khususnya terkait jual beli batubara, begitu ya. Nah, Kak Fatima di episode sebelumnya juga menyebutkan nih bahwa dalam industri batubara, proses bisnisnya ini juga melibatkan suatu supporting services, begitu. Yang mana ini juga perlu kita uji nih, bagaimana penerapan Armstrong Principle-nya atau analisis transfer pricing-nya. Nah, untuk membahas topik tersebut tetap bersama Kak Fatima Trianjani selaku Specialist of DTT Consulting yang mana sudah hadir nih bersama kita melalui saluran Zoom meeting dari DDTC Surabaya. Hai Kak Fatima. Halo Icat. Nah, Kak, kita melanjutkan episode sebelumnya nih, yang mana kita di episode kali ini akan membahas terkait anti-slaver pricing atau supporting services dalam industri batubara. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak sih, Kak, sebenarnya bagaimana proses bisnis dalam industri batubara ini? Oh ya, baik. Jadi proses bisnis dari industri batu bara ini dimulai dari proses eksplorasi. Jadi biasanya perusahaan batu bara akan mencari wilayah-wilayah yang memiliki potensi batu bara. Nah, setelah itu akan dilakukan survei dan lain sebagainya sampai akhirnya mengambil keputusan apakah wilayah tersebut dapat ditambang atau tidak. Nah, setelah itu proses bisnisnya adalah main construction. Jadi pembuatan fasilitas. Pembuatan fasilitas di sini tuh bisa kayak jalannya. Kadang kan namanya juga di daerah hutan gitu ya, belum ada akses jalan gitu. Nah, biasanya dibuatlah akses jalannya. Dan ini biasanya berbarengan dengan proses bisnis eksploitasi, yaitu land clearing. Jadi land clearing ini hutannya ini dibersihkan, pohon-pohonnya itu ditebang, lalu ada kegiatan topsoil juga, jadi pengupasan lapisan atas dari tanah. Nah, kemudian di sana juga tadi dibangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk proses tambang. Nah, di dalam kegiatan atau proses bisnis tersebut itu juga terdapat pihak-pihak lain gitu, karena terkadang pemilik konsesi nggak semuanya dia punya alat beratnya. Bisa jadi dia mungkin untuk transportasinya eh, support dari pihak lain, sehingga dia menggunakan jasa transportasinya dari pihak lain kayak dump trucknya atau mungkin truk-truk kecil lainnya dan transportasi lainnya seperti itu. Nah, kemudian setelah land clearing, proses berikutnya itu adalah overburden. Overburden removal, lalu drilling, terus ada blasting. Nah, di sini ini terkadang pemilik konsesi ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambangan gitu. Jadi dia hanya memiliki konsesinya, milik hak konsesi, izin konsesi, tetapi untuk melakukan proses penambangannya dibutuhkan pihak lain sebagai kontraktornya seperti itu. Nah, disinilah biasanya pihak lain itu bisa dari pihak afiliasi, bisa juga dari pihak independen seperti itu. Kita kan membutuhkan modal yang cukup besar ya untuk melakukan penambangan dari sisi alat beratnya aja itu udah modalnya cukup besar seperti itu. Jadi biasanya pemilik konsesi untuk eh, efisiensi biaya mereka lebih memilih untuk melakukan sub atau supporting dari pihak lain. Oke Kak, tadi kan terkait supporting services dalam tahapan eksplorasi. Lalu bagaimana Kak ketika eksplorasi sudah selesai dan perusahaan ini sudah melakukan transaksi jual beli? Biasanya ada supporting services apa lagi sih Kak? Oke, kalau setelah proses eksploitasi ya, batu Hmm. bara udah siap untuk dikirim, biasanya ada supporting service-nya ini berupa marketing. Tapi marketing di sini ini lebih ke marketing hub ya, jadi intermediary seperti itu. Dan marketing hub ini karena gini, biasanya untuk penjualan batu bara, apalagi untuk ekspor, kadang si pemilik batu bara ini tidak melakukan penjualan langsung kepada pelanggan gitu. Nah, melewati marketing hub ini. Dan marketing hub ini beda-beda. Ada yang dia memang khusus untuk memasarkan produk.
memasarkan batu bara, dia nyari pelanggan, dia ketemukan dengan si penjual, udah selesai, dia dapat komisi. Tapi ada juga marketing hub yang dia selain dia nyari pelanggan, dia juga melakukan proses blending. Jadi dia punya alat blending juga untuk mencampur batu bara sehingga sesuai dengan permintaan pelanggannya dia. Jadi dia beli dari beberapa penjual batu bara, produsen batu bara, kemudian dia blending sendiri untuk dia jual kembali ke pelanggannya seperti itu. Jadi untuk marketing sendiri ini banyak tingkatannya lah, istilahnya seperti itu. Jadi banyak tingkatannya dan Mhm. dari tingkatan-tingkatan ini nanti juga akan ngaruh nih ke analisis transfer pricing-nya seperti itu. Nah, kemudian gimana nih Kak? Atau seperti apa sih analisis transfer pricing atas supporting services dalam proses bisnis industri batu bara, Kak? Kalau untuk supporting service yang ketika proses penambangan tadi seperti kontraktor mining, lalu mungkin ketika pengiriman ya. Jadi pengiriman ini juga nggak mungkin biasanya pemilik konsesi juga punya mother vessel-nya. Biasanya mother vessel-nya ini dimiliki oleh perusahaan yang memang bergerak di bidang pengiriman batu bara gitu. Nah, ini jasa-jasa seperti ini biasanya untuk analisisnya ya sama seperti transaksi pada umumnya ya, pasti harus dianalisis terlebih dahulu fungsionalnya seperti apa, lalu asetnya seperti apa, resiko yang ditanggung ini juga apa saja, seperti itu. Nah, baru kita juga akan melakukan analisis kesebandingan gitu. Biasanya sih untuk jasa seperti ini jarang ya. Kalau misal dia melakukan transaksi dengan independen, seringnya dia memang support grupnya gitu. Tapi kalau misal ada transaksi dengan pihak independen pun, ini juga harus kita analisis gitu. Biasanya meskipun sama-sama ngasih jasa, tapi beda skupnya gitu. Jadi tetap kita harus lihat persyaratan kontraknya lagi. Apakah skupnya ini sama atau enggak? Gitu. Karena skup jasa ini kan banyak ya. Kayak tadi kontraktor itu bisa jadi dia cuma overburden removal-nya aja gitu. Nggak ada mungkin tambahan-tambahan lain. Sedangkan kalau ke independen mungkin kompleks seperti itu. Nah, jadi tetap harus dilihat dan nggak menutup kemungkinan kalau memang transaksi jasa antara afiliasi dan independen ini akan sebanding seperti itu. Jadi Mhm. kalau misal sebanding seperti ini kan sebenarnya bisa terpakai cut ya gitu. Tapi balik lagi memang jarang sekali gitu. Jadi akhirnya untuk transaksi supporting seperti ini lebih banyaknya sih metodenya biasanya pakai TNMM ya. Jadi Karena emang benar. ya, karena kita kan mau menguji biasanya kalau dari sisi yang pemilik konsesi atau produsennya, biasanya kita akan menguji pengaruh dari dia mengeluarkan biaya untuk supporting ini terhadap profitabilitasnya dia gitu. Jadi kita biasanya mengujinya pakai TNMM dan indikator labanya adalah return on sales gitu karena berhubungan dengan kegiatan utama kan seperti itu. Nah, kalau misal dari sisi si penyedia nih, ini juga bisa menggunakan TNMM. Nah, cuman lebih ke PLN-nya aja mungkin beda ya, karena kan kalau jasa ini kan dia macam-macam. Kalau misal yang kontraktor mining tadi bisa jadi dia profitabilitasnya ini lebih ditekankan berdasarkan pada aset yang dia gunakan gitu. Jadi bisa jadi menggunakan ROA atau ROCE seperti itu. Bisa juga TNMM-nya ini menggunakan PLI NCPM seperti itu. Jadi tetap kita harus analisis key driver-nya itu apa sehingga kita bisa menentukan PLI yang cocok ketika kita menggunakan metode TNMM untuk supporting service ini seperti itu. Nah, kalau untuk yang eh, tadi marketing, ini kan tadi saya udah menyinggung terkait dengan level-levelnya dia ya. Jadi ada yang dia sebagai pemasaran aja, dia terima komisi. Nah, berarti kalau yang seperti ini, otomatis yang kita uji adalah komisinya gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan PAT seperti itu. Nah, tapi kalau dia ini mungkin ada proses blendingnya seperti itu dan yang kita uji kan berarti ketika dia beli batu baranya kan ya, batu bara Hmm. dari pihak afiliasi untuk dia blending kemudian dia jual kepada pelanggannya.
Nah, jadi kita juga bisa menggunakan TNMM gitu. Jadi balik lagi seperti apa karakterisasinya, fungsi yang dijalankannya itu seperti apa, lalu aset yang digunakan itu seperti apa, resiko yang ditanggung juga seperti apa. Itu yang akan mempengaruhi metode yang akan kita ambil. Ya, jadi memang untuk analisis terkait supporting services ini terpisah ya Kak ya dari analisis terkait jual beli batu baranya. Yang mana terkait services supporting services ini itu kita perlu menganalisis keterbandingannya dan ketersediaan data pembandingnya untuk kita tentukan penggunaan metode TP-nya apa gitu. Dan juga tadi ya kayak bahwa untuk penggunaan metode TNMM atas supporting services dalam proses bisnis batu bara ini tidak menutup kemungkinan dapat digunakan ya kayak apabila memang memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi begitu ya Kak ya. Nah lalu juga nih Kak, sebenarnya bagaimana sih Kak atau apa nih hal yang mau disampaikan oleh Kak Fatima terkait tips and trick untuk melakukan analisis transfer pricing baik itu buat jual beli batu bara dan juga supporting services ini Kak. Oke, kalau untuk penjualan batu baranya, yang utama pasti kita harus melakukan pengecekan ya terhadap persyaratan kontrak. Ini juga penting karena di kontrak tadi yang udah saya jelaskan bahwa di sanalah kita tahu seperti apa bentuk perjanjiannya, lalu Hmm. harganya ini diambil saat kapan, harganya ini ditetapkan saat kapan, dan juga apa saja yang menjadi komponen penentu harganya dan juga Mm-mm. harga pasar yang dia gunakan seperti itu. Ini untuk penjualan batu bara. Nah, ketika kita di dalam suatu transaksi entitas ini dia juga melakukan pembayaran jasa atas supporting service, maka untuk analisisnya bisa kita lakukan secara terpisah gitu. Karena untuk penjualan batu bara kan sudah dijelaskan di OECD ya bahwa emang lebih condong menggunakan metode CAP gitu. Ya, sedangkan untuk transaksi pembayaran jasa ini kan untuk penggunaan metode CAP agak sulit digunakan, sehingga memang metode lain seperti TNMM itu lebih dianjurkan seperti itu. Hmm. Dan untuk metode TNMM sendiri karena memang di awal kita untuk penjualannya pakai CAP, sehingga kalau saran dari saya bisa dilakukan pemisahan analisisnya ya. Jadi untuk penjualan bisa dilakukan sendiri analisis menggunakan metode CAP, sedangkan untuk transaksi pembayaran jasa dapat dilakukan analisis terpisah menggunakan metode yang sesuai, yaitu bisa TNMM atau mungkin kalau misal memungkinkan menggunakan CAD, ya menggunakan CAD seperti itu. Nah, dan untuk metode TNMM sendiri ini, saya lupa menambahkan bahwa di dalamnya ini ada perbedaan ya, sedikit gitu. Kalau dari sisi penyedia jasanya, untuk analisis terkait manfaat yang diterima dari si penerima jasa ini juga penting untuk dianalisis ya, karena atau kita bisa sebut itu adalah uji benefit ya, Hmm. uji manfaat. Nah, jadi memang ini juga penting gitu untuk dari sisi penyedia jasa karena untuk melihat apakah jasa yang diterima oleh si penerima jasa ini tidak merupakan jasa yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan di OECD, yaitu terkait shareholder activity, lalu incidental, lalu jasa on call, dan juga Aplikatif duplikatif ya. seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fatima telah hadir di Bincang Akademi pada 2 episode kali ini membahas terkait analisis transfer pricing dalam industri batu bara. Nah, teman bincang sekalian, cukup sekian episode kali ini yang mana membahas terkait analisis transfer pricing atas supporting services dalam proses bisnis di industri batu bara. Saksikan juga berbagai video bincang akademi yang secara eksklusif ada di YouTube channel DTC Indonesia. Saya Icat pamit undur diri, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak.